Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Divana Mutiara Sakwina dengan NIM 2451504001111053 dan rekan saya. Saya Mutia Kalisa dengan NIM 2451504001111047. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas case base yaitu pengamatan distribusi peluang di mana kami mengambil lokasi di Junction Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya pada hari Rabu 5 November 2025 pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada uniform. Di sini kami mengambil fenomena hasil lempar koin dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Junction dengan pengamatan 20 kali lemparan. Hasil analisisnya itu dari frekuensi dari sisi angka sebesar 8, sedangkan gambar sebesar 12. Sehingga peluang kemunculan angka sebesar 8 per 20, kemunculan gambar sebesar 12 per 20. Kesimpulannya yaitu peluang dari kemunculan sisi tidak sama. Kemudian ada Bernoulli. Di sini kami mengambil fenomena banyak mahasiswa yang terlihat membawa tumbler dengan cara dipegang yang masuk ke area junction. Di sini hasil pengamatan dari 20 orang, yang mana satu menggambarkan memegang tumbler, 0 menggambarkan tumbler tidak terlihat. Nah, untuk proporsi suksesnya itu adalah 0,8 sehingga eh, peluangnya itu ada 80%, artinya kemungkinan 8 dari 10 mahasiswa yang diamati akan memegang tumbler dengan cara dipegang. Selebihnya kemungkinan menyimpannya dalam tas atau tidak membawa tumbler sama sekali. Kemudian ada Poisson yang dimana fenomena yang kami ambil oleh banyak mahasiswa yang datang dari pintu gedung G ke area junction setiap menit selama 20 menit dengan rata-rata kedatangan yaitu 2,9 orang per menit atau bisa dibilang 3 orang per menit. Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kedatangan mahasiswa ke Junction adalah acak, artinya independen dari kedatangan mahasiswa lainnya dan tidak ada pola waktu yang pasti. Meskipun acak, laju rata kedatangan relatif stabil. Selanjutnya adalah uniform continue. Di sini kami mengambil fenomena yaitu mengukur jarak dari pintu gedung G ke mahasiswa yang duduk di area junction. Nah, hasil pengamatan yang didapat adalah 15 orang yang dapat dibaca dengan 2,85 meter dan seterusnya. Di situ terlihat grafik di mana sebaran posisi mahasiswa di area junction itu terlihat dengan selisih jarak yang cukup bervariasi dan tidak berpola tertentu. Di sini menunjukkan bahwa mahasiswa itu tersebar merata di sepanjang area junction dan setiap jarak pada rentang pengamatan yaitu sekitar 3 hingga 26 meter itu mempunyai peluang yang sama untuk ditepati. Kesimpulannya adalah data jarak duduk mahasiswa dari pintu gedung G menunjukkan pola sebaran yang mendekati uniform continue. Selanjutnya adalah distribusi normal. Di sini kita mengambil fenomena yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan orang untuk berjalan dari pintu gedung G melewati junction menuju pintu gedung F yaitu sebanyak 20 orang. Di sini telah diambil datanya dan kemudian dihitung rata-ratanya yang setara dengan 24 detik dengan simpangan baku setara dengan 4,7 detik dan rentang 21 detik. Menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa itu berjalan dengan kecepatan relatif seragam, sementara ada beberapa yang berjalan lebih cepat ataupun lebih lambat. Kesimpulannya, pada distribusi waktu ini berjalan mahasiswa di area junction mendekati pola distribusi normal karena sebagian besar mahasiswa itu berjalan dengan waktu rata-rata sekitar 24 hingga 26 detik. Dan yang terakhir adalah normal standar Z-score. Di sini dari hasil perhitungan yang tadi kita telah dapatkan dimasukkan ke dalam rumus Z-score yang hasilnya dapat dilihat melalui tabel di mana nilai Z-score di sini terdapat 2 mahasiswa outlier, nilai Z lebih dari 2 itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu sangat lambat dan nilai Z lebih kurang dari min 2 itu menunjukkan sangat cepat. Nah, kesimpulannya adalah sekitar 68% data mayoritas mahasiswa itu berjalan dalam waktu 19 hingga 28 detik yang menunjukkan kecepatan wajar dan stabil dengan nilai Z-nya itu sama dengan -1 sampai +1. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan juga insight dari simulasi pengamatan kami dari seluruh hasil pengamatan ini, distribusi yang paling cocok itu adalah distribusi normal yang paling menggambarkan fenomena di area junction. Seperti itu. Pada temuan ini membuktikan bahwa perilaku manusia itu dalam situasi sehari-hari khususnya di lingkungan kampus itu dapat dijelaskan melalui konsep probabilitas dan juga distribusi peluang. Oke, kemudian itu temuan menarik dari hasil pengamatan kami. Yang pertama adalah perilaku mahasiswa menunjukkan keteraturan statistik meskipun tampak acak. Lalu faktor sosial dan situasional berpengaruh terhadap variasi data. Dan kemudian fenomena sehari-hari seperti posisi duduk, membuat tumbler dan waktu berjalan, ternyata bisa dijelaskan menggunakan teori distribusi peluang yang berbeda. Sekian dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.